Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi bersama Kang Ain Channel di sini di edisi jalan-jalan cari orderan. Kita cobain sekarang mencari orderan di Ngalang Hari. Kebetulan karena Ngalang ini lagi di luar, ya nyanggil lah cari-cari orderan, kali aja dapat. Kita sekarang ada di Jalan Eskarngan. Kita belok ke kiri Jalan Ranggowarsito, kita coba ke ini ya, cari orderan di sekitar Harapan Raya, karena ini masih jam tujuan Ngalang. Kemungkinan ya peluang terbesar kita dapat orderan itu ya makanan, ngambil makanan. Sudah makan Ngalang, fisik sudah sangat ringan sekali, sudah siap untuk berkeliling berkelana ngantar orderan ataupun ngantar penumpang. Oke, kita sudah masuk di jalan, oh ini sekarang namanya Jalan Mulyorejo. Jalan Mulyorejo ya. Mulyorejo ini kas di ini ya, ini kecamatan ya, kecamatan ke kantor Cangar Sail, Jalan Mulyorejo. Lagi ada ini pengerjaan galian Kika ini sepertinya. Jadi ya sepertinya sudah selesai, jadi tinggal pengaskalan sih kalau dilihat ya kondisinya. Kita lihat mana ya, oh mending kita ke ini aja deh, ke Jalan Sudirman aja. Kita masuk di Katimura atau di Harapan Raya. Sebenarnya kalau di ruko-ruko ini sekarang rada males karena dikit-dikit parkir. Orderan gak segera ke parkirnya sudah habis sekitar ya bisa dibilang lebih 20% dari kita untuk parkir. Jadi yang ini ya jarak rendah ya, bukan jarak rendah, jarak terdekat. Jadi karena jarak terdekat itu 7.200, kemudian kita mesti bayar parkiran 2.000, sisanya 5.200. Agak berat. Makanya kebanyakan ojek online itu kadang-kadang naruh kendaraan ya ngasal jadinya kan, karena menghindari tadi. Cuma ya resikonya kalau misalnya kita taruh kejauhan, apalagi di area itu nggak ada siapa-siapa ya, curanmor lah. Jadi kalau misalnya bicara tentang curanmor di Pekanbaru ini, kasus yang paling sering itu kendaraan ini Honda Beat yang hilang. Itu kalau kita lihat CCTV, nah kadang kan di media sosial ada tuh di posting hasil ini rekaman curanmor tadi, itu nggak sampai 1 menit loh langsung hilang. Sarset gus. Makanya jadi rata-rata itu kebanyakan yang diambil Honda Beat, kayak ada spesialisasinya deh, atau udah ada ya kayak clue-nya gitu bahwa Honda Beat ini udah apa sih namanya ya, bukan dibilang gampang sih, pasti dari ini dari kakri kasih tingkat keamanannya juga kasih dipikirkan ya. Jadi kayak udah ada ilmu khusus untuk Honda Beat. Ilmu khusus ngambil Honda Beat. Malah kemarin itu malah ini ada yang rekamannya itu, jadi kayak sepertinya konsumen di suatu toko belanja sebentar,
Jadi pada saat motor itu diambil, itu kelihatan yang punya motor langsung ngejar. Jadi karena cekatnya itulah, jadi yang biasanya itu kan kalau dilihat dari video itu gerduan nih, ada yang bawa motor juga, ada yang ini, ada yang beroperasi lah. Jadi kalaupun gagal dan naik motor bisa ini, bisa gantung melarikan diri. Nah malah kalau nggak salah ya, belum ada lihat sih, ada kayak ini tersangka, bukan tersangka sih kalau misalnya, ya tersangka lah sebut ya. Tersangka curanmor itu memberikan kisi-kisi kenapa motor itu gampang dicuri. Coba di ini deh, di searching deh. Jadi mungkin bisa ngebantu kita juga, biar lebih aman kalau naruh motor ya. Apalagi sekarang harga motor kan nggak ini lagi ya, kebanyakan di atas 20 lah. Dulu pernah juga di kantor itu kehilangan ini Kawasaki Ninja. Jadi kayak mereka itu naruh nih Kawasaki Ninja, ada 2 orang naruhnya ya nggak jauh ya, palingan 1 motor lah jaraknya. Jadi dicogain kertangan di motor ini nggak berhasil. Nah dia langsung cogain ke sebelahnya, langsung hilang. Nah yang pada saat ini jadi kayak ada penangkapan lagi yang ini ada kehilangan motor Ninja lagi, dapat laporan polisinya, kemudian tersangkanya didapat. Ternyata ada spesialis khusus ini Kawasaki Ninja. Jadi gitu disusuri, mereka naruh barang hasil pencuriannya itu ya didominasinya Kawasaki Ninja. Jadi emang spesialis untuk Kawasaki Ninja aja gitu. Beruntungnya motor temen di sana dah ada. Tapi beruntung lah itu, kemarin handphone hilang dapat, habis itu motor hilang dapat, masih ada rezekinya lah. Jadi ya itulah, kalau kita naruh kendaraan ya pastikanlah lubang kunci itu kalau misalnya ada penutupnya ya ditutup, atau lihat kondisi kita naruh motor kira-kira orang bisa lihat atau enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya makin sunyi ya makin ada kesempatan bagi mereka. Kita masih di Jalan Sudirman, kita coba nyari orderan di sekitar Tuanku Tanggusai. Kali aja ada nyangkut. Barusan sudah ada nganter sih, habis ngakan langsung aktifin. Alhamdulillah udah ke 1 juga di malam ini, udah diantarin juga. Suasana weekend ya. Di kota Pekanbaru sudah ramai kendaraan roda 4, semakin mengadati jalanan. Jadi udah lama ya nggak gawa penumpang. Jadi kemarin itu cuman ngambil makanan aja ya, waktu zamannya pandemi corona ya. Jadi cuma ngambil makanan aja, udah lama nggak gawa penumpang. Sebenarnya ada ini, kalau untuk orderan enaknya gawa penumpang itu kita bisa cerita, ketemu orang baru, dapat pengalaman baru. Nah biasanya dapat tuh informasi-informasi dari penumpang seperti ini. Apalagi kalau misalnya mereka asalnya dari luar kota, kita jadi tahu nih di kota mereka itu ada apa aja. Nah kita juga sharing nih di kota
kita ini ada apa aja. Sebenarnya ngining sih di Pekanbaru ini tempat hiburan. Yang ada ya kalau weekend kayak gini ya ke mall lah. Kalau di tempat yang wisata-wisata lainnya itu bergayar, jadi kayak golongan menengah ke bawah itu jadi nggak bisa menikmati. Ya uang masuknya aja satu orang udah berapa gitu kan. Inginnya itu sih pasti mereka itu ya gratis lah, atau enggak ya bayar parkirnya doang gitu. Jadi udah bisa bawa anak-anaknya. Masuk ke kebun binatang juga bayar. Ya kalau kebun binatang ya sebenarnya untuk ini ya, untuk menggantu makan binatang di dalam kali ya. Kadang kasihan juga sih ngelihat kalau ada kebun binatang, kemudian binatang-binatang di dalamnya itu kayak nggak terurus. Ada yang kurus kering, ada yang bajunya congkang-cangking. Receh. Kasihan sih karena ngelihat juga di kebun binatang itu. Ya mungkin karena pengunjungnya sunyi tadi, sedangkan operasionalnya tetap berjalan. Jadi ngelihat ada ularnya itu kayak di sisiknya itu malah kayak ada kutunya loh di sisiknya itu. Baru sekali itu ngelihat ternyata ular ada kutuan. Gemes pengen ini. Pengen ini sih ngelepas kutunya itu gemes. Dicabut langsung digetok, digeprek. Keluar dah tuh isi darahnya. Jadi kayak di ularnya itu saking banyak kutunya itu jadi kayak ini berbagai ukuran, ada yang kecil, bulat kecil, ada bulat besar. Kasihan ngeliat ularnya ya. Tapi sekarang kalau ini sih denger-dengernya dinas pariwisatanya lagi gencar-gencarnya mencari objek wisata, baik itu di Provinsi Riau lah dinasnya. Jadi mereka melihat objek wisata ini berkompeten nggak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya dilihat ternyata bagus, bisa dioptimalkan, mungkin ya infrastrukturnya diperbaiki lah. Yang pertama itu pastinya jalan. Kayak di daerah Sumatera Barat itu kan, kita jalan ke objek wisatanya aja bagus jalannya. Jadi infrastruktur jalannya itu kalau ngelihat di Sunggar sama di Pekanbaru, di Riau deh, ngasih ini jauh bedanya, masih bagusan Sumatera Barat. Ya karena tadi itu ya, karena mereka itu pariwisata, kemudian juga ini ya bukan ganggahan sih ya, dari pertanian. Kan dari pertanian yang pasti dibawa keluar daerah tentu butuh jalan yang bagus. Yang pasti juga yang lewat jalan yang enggak mobil-mobil kecil ya, rata-rata truk lah. Jadi ya harus jalan diprioritaskan bagus. Makanya jalan ke Pekanbaru Sunggar ini lagi digesa, baik itu jalan tolnya ataupun ya jalan ini, apa sih namanya kalau misalnya jalan biasa itu ya. Jadi kalau misalnya mau ngelihat bagaimana kondisi itu, teman kantor ada yang bikin motovlog juga. Jadi dia itu rutin lah tiap minggu itu balik ke Kayakungo. Nah biasanya dia memantau tuh kira-kira mana yang sedang diperbaiki jalannya di daerah-daerah mana, berapa panjang. Mungkin bisa cari ini ya di Gangyan Motovlog. Ya mudah-mudahan pada saat video ini tayang belum ganti nama ya.
Kita ngasih ini ya di Jalan Kaus. Jalan Kaus ini lumayan banyak restoran-restoran ataupun tempat makan. Ya, peluang kita ya mungkin lebih besar. Jadi kalau dulu itu sistemnya mungkin yang terdekat dapat, sekarang ini random sih. Tetap yang terdekat, tapi kayak ya mungkin ada algoritma lain lah. Nggak hanya ngontak terdekat aja gitu. Mungkin dari segi keaktifannya. Karena kan kalau untuk ojek online ini kan ada inilah ranking keanggotaannya lah. Kalau misalnya yang jarang on gate itu masuk status keanggotaannya apa, kemudian yang sedang-sedang sampai mereka yang emang menjadikan ojek online ini menjadi mata pencaharian pokoknya lah. Nah itu biasanya prioritas sih dapat orderan ya. Beda yang sama statusnya itu yang hanya ya seperti aku ini, seperti Karta ini, bisa dilihat ya. Pegel sih jalan-jalan ini. Lumayan pegel. Jadi gokong jadi tekos kalau kita di jalan tuh kayak enakannya itu di rumah. Nunggu orderan itu di rumah, bisa sambil garing-garing. Malah sekarang ini jadi hobi ketiduran ya. Kalau ini ya umur itu nggak bisa gokong. Udah capek aja gawaannya, tidur. Dikit-dikit tidur. Oke, alhamdulillah kita dapat orderan. Oke, kita konfirmasi dulu. Yuk kita jemput dulu. Kita jemput dulu orderannya. Ya nggak terlalu jauh sih dari sini. Sekarang udah jam berapa ya? Oh udah masih 7:30. Masih ada kemungkinan lah untuk ini dapetin orderan makan lain, karena ini juga ngantarnya juga nggak sampai 5 kilo lah ini, mungkin 1 kiloan lah, 1-2 kilo lah ini. Nah kalau sekarang itu kalau nggak salah di salah satu ini ya salah satu aplikasi ojek online itu malah udah kayak memberikan ini kira-kira di jam segini titik yang ramai di sini nih, kemudian jam segini yang titik ramainya di sini. Jadi ya kayak ngebantu juga lah driver, mereka itu mau kemana. Mana ya restorannya ya? Ikan asin lintau, oke. Di sini kita parkir dulu. Sini lumayan rame ini orderan. Oke. Kenapa ini? Kenapa buka jok? 2,000 years later. Enggak. Oke, sudah selesai. Hampir setengah jam nunggu antriannya, karena ya untuk makanannya beda ya. Karena kan kalau ini kan harus dimasak, dipesen baru dimasak. Nah kemudian juga antriannya lagi banyak, jadi ya nunggulah. Nah ini salah satu yang bisa dibilang salah satu resiko driver ojek online, harus kuat kesabaran
karena kan nggak semua makanan itu seperti misalnya fast food itu kan cuma sebentar tuh. Kecuali kalau lagi stoknya habis ya, lagi diproses di dapur, itu ambil sarset kasih ke driver kelar. Tapi kalau misalnya yang proses masak ini kan harus nunggu antrian lagi, karena kan nggak hanya customer kita nih yang mesen ya, banyak lain. Kayak tadi aja udah 5 driver yang di ini ya, di resto. Yang pertama tadi yang kayak izin keluar dulu ke toilet saking kelamaan nunggunya. Tapi kalau yang udah biasa sih nyantai. Palingan itu kalau kita itu bingungnya itu nanti kalau udah ada pertanyaan dari ini, dari customer masih lama bang, nah itu. Tapi biasanya kita tinggal nanyain aja ke restonya berapa lama, ya tinggal di chat segini 10 menit lagi atau gimana. Namanya juga proses ya, proses masak. Asal kalau cokot-cokotan takut nggak enak nanti kan gimana juga. Reputasi restonya juga bakal ngaruh kan jadinya. Karena yang harusnya enak karena diburu-buru, jadinya kan dalam keadaan tertekan tuh yang masaknya. Stres lah dia, bumbunya ada yang kurang masuk, nggak enak, nggak dipesen lagi, nggak ada RO. Kita masuk ke jalan apa ini, kayaknya ada futsal ya, futsal. Oh iya, dekat futsal ini kayaknya ini. Oke, kita masuk ke sini. Jalan apa ini? Jalan, tidak ada nama jalannya. Oh, Kerengahan Gungi Kaus Kerngai. Kerengahan Gungi Kaus Kerngai. Sunyi ya. Ngantar, kalau ini ngantarnya itu di musola itu Rahman, tapi rumahnya dekat musola. Baru sekali nih ngantar ke sini. Oke, masuk sini. Nah, udah ditungguin. Dia dekat musola. Intip dulu, kali aja ada yang keluar. Saya keluar, kita cekot. 2,000 years later. Oh gitu ya, ini saya udah di dekat nih kak. Oh digantung, oke. Makasih ya kak ya. Ada. Ini saya gantung bagian dalam ya kak. Yang oke. Yang Suzuki Swift ini kan kak? Suzuki Swift ini kan? Nggak kelihatan sih kak. Ya, makasih kakak. Ya. Oke, sudah kelar antar. Kadang-kadang itu ya nggak tahu ya kenapa aplikasinya. Kadang kita udah coba hubungi, nggak muncul di notifnya customer. Kadang di restoran juga kayak gitu. Kan seharusnya kan begitu ada kesenan kan maksudnya langsung ke restoran tuh. Ke kita juga ke restoran dulu deh. Ke restoran masuk. Kan harusnya diproses ya, baru dijemput kurir. Nah kadang notifikasinya nggak muncul, jadi begitu driver itu kesana baru tahu, oh ternyata ada orderan. Nah itu biasanya bikin lama juga. Ya harusnya ya begitu datang, begitu driver datang, ya driver udah nggak nunggu gitu lama, jadi customer juga nggak nunggu lama.
Kadang kan posisi driver gitu mendapatkan orderan itu kadang jauh dapatnya dari restorannya, bisa 5 sampai 10 menit baru sampai ke restoran. Kemudian makanan diproses lagi kayak tadi, itu malah satu orderan bisa jadi 40 menit kan, belum lagi ngantarnya lagi. Kalau deket ya palingan sekitar ya 5-10 menit lagi, jadinya 1 jaman ngantar satu makanan. Tambah lagi kalau misalnya customer yang nggak bisa dihubungi. Jadi kalau aku sih mikirnya satu orderan itu kalau makanan ya 1 jam lah satu orderan itu. Kecuali kalau misalnya kayak siang itu lumayan cepet itu. Apalagi kalau dapatnya kayak seperti nasi padang. Itu kan lumayan cepet tuh, saset selesai ambil antar. Deket-deket sih biasanya. Oke, jadi untuk jalan-jalan cari orderan Ngalang ini kita sudah sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Nggak lupa untuk ini ya, ingatkan kembali untuk jangan lupa di like dan di subscribe channel ini jika kalian suka ya sama channelnya. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.